Baik, kita lanjut lagi ke materi yang harusnya hari ini kita bahas. Ya, balik ke topik yaitu tentang menentukan letak unsur dalam tabel periodik menggunakan konfigurasi elektron. Contoh, tentukan letak unsur berikut ini dalam tabel periodik itu yang dimaksud itu adalah periode keberapa dan golongan keberapa. Langkah pertama di sini saya mulai dengan menyelesaikan contoh soal yaitu Na dengan nomor atom 11. Nah, untuk menentukan letak si unsur, maka langkah pertama yang saya harus lakukan adalah saya harus menyesuaikan dulu, mencari dulu nilai konfigurasi elektron dari Na. Jadi saya bikin nilai konfigurasi elektron dari Na itu ada 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1. Setelah saya menuliskan konfigurasi elektronnya, langkah kedua saya melihat nilai dua subkulit paling terakhir. Saya melihat dua subkulit paling terakhir. Oh, ternyata konfigurasi elektronnya itu berhenti pada subkulit P dan S. Ya, dua subkulit terakhir itu ada P dan S. Tapi apabila konfigurasi elektronnya berhenti di S atau paling belakangnya itu adalah S, ya yang ini, maka saya akan memfokuskan diri ke S yang di sini untuk menentukan letak unsur, letaknya, periodenya, dan golongannya. Nah, setelah saya fokus ke sini, ini saya ambil angka 3 di depan, ini saya ambil dan saya gunakan untuk menentukan periode unsur Na. Kemudian angka 1 yang ada di atas kepala S ini saya gunakan untuk menentukan golongan dari Na. Selanjutnya, ini saya cari lagi. 3-nya sudah kepakai untuk periode, 1-nya kepakai untuk golongan. Maka S di sini saya gunakan untuk menentukan apakah unsur Na itu termasuk utama atau transisi. Nah, perhatikan di sini apabila konfigurasi elektronnya berhenti pada subkulit S, maka ini unsur golongan A atau unsur golongan utama. Ya. Lalu setelah saya memperhatikan semuanya, oh ternyata Na itu terletak pada periode ketiga, kemudian terletak pada golongan 1A. Kenapa saya ambil 3? 3 itu yang ini. Ya. 3 itu yang ini ke periodenya. Golongan 1 itu adalah yang angka 1 di atas S. Dan A itu saya ambil karena konfigurasi elektronnya berakhir pada subkulit S. Next. Sekarang kita coba yang O. Ya. O dengan nomor atom 8. Seperti yang saya katakan tadi, saya akan menuliskan konfigurasi elektronnya dulu. Berarti di sini 1s2, 2s2, 2p4. Setelah itu saya lihat dua subkulit paling terakhir. Dua subkulit paling terakhir itu ada S dan P. Nah, tapi yang sangat terakhir adalah subkulit P. Apabila konfigurasi elektronnya berakhir pada subkulit P dan S, apabila konfigurasi elektronnya berakhir pada subkulit S dan P, ya, maka untuk menentukan letak unsurnya itu saya memfokuskan diri pada dua subkulit terakhir, ya, yaitu pada S dan P. Ya, berbeda ya sama yang tadi, nanti akan ada rangkumannya. Maka untuk menentukan periodenya saya lihat angka yang ada di depan dua subkulit ini. Yang paling besar nilainya akan saya ambil untuk menentukan nilai periode. Tapi karena di sini nilainya sama-sama 2, maka saya menggunakan angka yang di depan subkulit terakhir untuk menentukan periodenya. Jadi di sini adalah nilai periodenya. Kemudian untuk menentukan golongannya, elektron pada subkulit S dan elektron pada subkulit P ini saya jumlahkan. Setelah saya jumlahkan, saya memperoleh hasil sebanyak 6. Ya.
Saya memperoleh hasil sebanyak 6. Maka unsur ini saya anggap terletak pada, ya, ini golongan 6 pada periode 2. Nah, pertanyaannya sekarang apakah 6A atau 6B? Nah, di sini kalau sukulit terakhirnya itu adalah P, maka P itu adanya di golongan 3 ke atas. Ya, berarti ini masih golongan A. Ini masih golongan A. Ya, ini masih golongan A, tapi posisinya itu dimulai dari golongan 3A sampai ke 8A. Ya. Jadi, ini nanti akan kita bahas ya. Jadi, oksigen itu terletak pada periodenya itu periodenya ada 2, sedangkan untuk golongannya itu ada di golongan 6A. 6 itu saya dapatkan dari penjumlahan elektron pada 2 sukulit terakhir, sedangkan A itu saya dapatkan karena sukulit paling terakhir itu adalah P. Jadi S dan P itu masih golongan A atau masih unsur utama. Ya. Selanjutnya saya coba mengerjakan yang N. N dengan nomor atom 7. Ya. Konfigurasi elektronnya itu adalah 1s2, 2s2, dan yang terakhir 2p3. Balik lagi, karena ini berakhir pada sukulit P dan saya lihat di belakangnya ada S, berarti saya fokus ke 2 sukulit terakhir untuk menentukan golongan sama periodenya. Kemudian saya lihat lagi, angkanya masih sama, angka di depan sukulit S dan P itu masih sama-sama 2. Berarti saya pakai angka di depan sukulit terakhir untuk menentukan periode. Berarti yang 2 ini adalah saya gunakan sebagai angka untuk menentukan periode. Kemudian elektron pada sukulit S dan elektron pada sukulit P saya jumlahkan dan hasilnya adalah 5. Oke. Yang 5 ini saya ambil sebagai nilai golongan. Berarti N itu adalah golongan 5, periode kedua. Untuk menentukan apakah unsurnya golongan A atau B, maka saya lihat sukulit paling terakhir. Paling terakhir itu adalah P. Berarti di sini unsurnya masih golongan A. Yang artinya unsur N itu terletak pada periode kedua dan golongan 5A. Ini nanti boleh kalian buktikan dengan melihat tabel periodik ya. Di buku biasanya tabel periodik itu letaknya kalau tidak paling depan itu ada di paling belakang buku. Atau halaman paling depan atau halaman paling belakang buku.